Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nastatiful maqala bizikri hamdan rabbina ta'ala, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala min yaumi hadha ila yaumil qiyamah. Li khamsatun unsi biha haral waba ilha. Ibu terakhir timah aja ya, timah ya, bisa, siap ya. Li khamsatun unfi biha haral wabail haq al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wafa. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wafa. Jadi nanti kalau pulang dari sini ditanya sama suaminya, ibu dapat apa? Ngajinya dapat. Al-Mukarram wal-Mukarram, Akhinal Mahbub, guru kita bersama. Ini rekan saya, sahabat saya waktu di Balek Rombeng, di pondok pesantren teman ngeliwat. Cuma kalau beliau ini rajin ngajinya, saya rajin ngeliwatnya ibu bapak. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kesabaran di dalam menuntun kita, diberikan kesabaran di dalam mendidik santri-santrinya, juga para kiai, para ustadz, aparatur pemerintahan, pejabat daerah maupun pejabat provinsi. Alhamdulillah tadi sudah hadir Pak Wali Kota mewakilkan, juga Pak Polresnya juga ada, Polseknya ada, camatnya ada, lengkap semuanya. Santriwan, santriwati, wali santri semuanya. Mudah-mudahan kun ajmain, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Karena saat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita tahu dari Sabang sampai Merauke seluruh dunia, kita tahu ada penyakit yang gak kelihatan, itu penyakit cuma sial dangkalan, itu penyakit sumpah.
Kenapa sial dangkalan itu penyakit corona? Mungkin kalau bapak pejabat, bapak yang PNS, bapak ibu yang usaha, yang punya gaji, ngaruh kagak pak? Nggak ngaruh ya? Ngaruh kagak? Nggak ngaruh. Tapi buat kita pak, terutama saya nih, kemarin itu awal Rajab itu corona datang, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, saya punya acara sekitar 210 acara cancel KB. Pak, cancel semuanya. Biasanya kalau bulan Mulut, Sri Mulut, Jumadil awal sampai kepada Rajab kita punya kulkas 2 pintu tuh. Itu penuh sama parsel sama buah. Tapi saat ini pak, kemarin ya Allah dilihat air lagi. Mudah-mudahan semuanya lepaslah daripada corona, amin. Kalau saya bilang yang namanya corona itu bisa lepas, bisa terhindar itu corona dengan yang namanya madu jahe. Apa? Madu jahe, maknya masker. Pas sekda kudu inget ini ya, duknya berwudu, jaknya jaga jarak, heknya hemat duit. Masker, wudu, jaga jarak, hemat duit. Ya luar biasa ya Allah ya Rabb. Tapi alhamdulillah dengan berkatnya Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan miladnya pondok pesantren ini, kita semua bisa silaturahim. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dinamakan dengan maulid, saya teringat di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 3. I'anatul Talibin ini adalah karangan daripada Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato. Sayyid Muhammad Abu Bakar Sato ini mengarang kitab I'anatul Talibin, sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Beliau ini Sayyid Muhammad Abu Bakar Sato ini punya santri, punya murid anu ngaranna teh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi bapak ibu sekalian yang kita maklum bahwasanya orang Banten itu tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi dikenal di seluruh dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika itu menjadi Raisul Ulama Hijaz. Yang dinamakan dengan Hijaz itu adalah wilayah Mekah dan Madinah. Jadi seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh syekh yang ada di Siantero Mekah dan Madinah, bahkan sampai kepada Iran, Irak, Mesir, Jordan, Syria, yang diketuai oleh ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani. Luar biasa ibu. Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya santri, banyak santrinya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Syekh Mahmud Termas, salah satunya yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura ini punya santri lagi. Siapa? Syekh Khalil Banjar Tasikmalaya yang ahli Fathul Mu'in juga. Syekh Khalil Banjar Tasikmalaya ngabogaan santri anu ngaranna Kiai Suhaimi pada Rincang Banten. Kiai Suhaimi pada Rincang Banten punya santri, punya murid yang tidak kalah terkenalnya, yaitu Abah Usuk Caringin Cisoka Tangerang. Abah Suhaimi pada Rincang mempunyai santri yang ada di Serang, yang ada di daerah Pandeglang, yang ada di daerah Banten. Termasuk mahad, yang punya mahad ini beliau Kiai Jamaluddin adalah salah satu santri beliau.
Jadi Bapak Ibu sekalian, menitipkan anak di pondok pesantren ini tidak salah. Karena kenapa? Wajib yang dinamakan dengan mencari ilmu, gurunya itu harus mempunyai sanad. Nyaho teu sanad. Maryam Nur nyaho sanad. Terang teu ka sanad? Terang ai sanad eta sanad digulaan diuwel-uwel tah sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilah keilmuan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menitipkan anak-anaknya hari ini di pondok pesantren ini, ketika diajarkan ilmunya oleh Kiai Jamaluddin, sama saja ilmunya itu langsung dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Luar biasa ini di belakang saya nih ya, santriwan santriwati Bu, jarang punya anak-anak yang seperti ini, auladun abrar ya. Kita enggak ingin mempunyai anak yang pintar, tidak, tetapi yang pertama adalah auladun abrar, anak yang benar. Kalau pintar gampang, satu hari kita bisa mencari orang yang pintar, betul Pak Seda? Betul gak? Satu hari 1000 kita bisa mencari orang yang pintar, tetapi sebulan setahun jarang kita menemui orang-orang yang benar. Makanya didik anak-anak seperti ini, alhamdulillah nih, mudah-mudahan menjadi generasi muda Islami, amin amin ya robbal alamin. Nah, Sayyid Muhammad Abu Bakar Sato ini di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 menjelaskan takrif definisi. Bang siapa mana yang punya son? Yang punya son mana? Belakang. Bang, ini ada mic yang FM enggak? FM ada, saya minta FM ya. Soalnya ini panitia ini apa ini ngedesainnya ini ya, ngedesainnya ini nggak pas, kurang pas. Harusnya panitia besok-besok kalau ada acara ini ngedesainnya ini di depan ini para perawan nih, cek di belakangnya tuh, di belakang para perawan baru pada janda tuh. Nenek-nenek aki-aki udah di belakang aja sana lah. Marni anak siapa gendong kira double yang cara mau ongko ngasuh ongko jauh-jauh di Bekasi tak ngasuh. Yang dinamakan dengan maulid, definisi takrif daripada maulid adalah allazi huwa istima'un nas, mempersatukan umat manusia. Pejabatnya ada, rakyatnya ada, polisinya ada, ulamanya ada, santrinya ada. Istima'un nas, bersatu di dalam satu tempat dalam rangka merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Esensi daripada maulid adalah kita semua bersatu. Alhamdulillah. Kita tahu ibu para jamaah sekalian, saat ini Indonesia itu ada satu penyakit yang mengidap kita semua, lebih dahsyat daripada corona, lebih menakutkan daripada corona, lebih berbahaya daripada corona. Apa itu? Di kita di Indonesia sekarang sedang ada penyakit kutu. Apa itu kutu? Kutu adalah kurangnya bersatu. Betul. Gara-gara pemilihan pilpres, kiai dengan kiai, gara-gara pemilihan legislatif, tetangga sama tetangga, 2 lebaran 3 lebaran nggak nanya-nanya. Gara-gara pemilihan lurah, semua mantu sama mertua nggak nanya. Suami istri begitu juga. Betul.
Hah? Semuanya golongan ini mengaku paling benar, golongan yang lain itu dia salah. Ibu, para jamaah sekalian, kita tahu begitu lamanya Indonesia dijajah 3,5 abad. Kenapa? Karena di antara kita, di antara suku dengan suku yang lainnya tidak saling bersatu. Coba kita bersatu, seperti sepatu sepasang saling bersatu seperti sepatu, bersatu seperti batu, banyak bahan terus bersatu seperti batu. Betul kan? Enak kalau begini. Betul gak Pak Sekda? Betul gak? Bener kan? Pak polisi mana? Polisi mana? Intel. Ah, kagak dikasih makan maka pulang Pak Intel. Ada kagak? Ya begini kan enak, guyup semuanya. Karena apa? Esensi jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini. Ketika itu Rasul dengan para sahabat ngobrol. Rasul duduk bareng dengan para sahabat. Bapak, apa yang diucapkan oleh Rasul? Rasul ketika itu ngomong, yusikul umamu antada alaikum kama tada'al. Itu dia ngerti, ya kan? Ibu ngerti kan? Yusikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ngerti kagak? Ngerti kagak? Ngerti enggak? Ini tadi begini gini. Hampir saja umatku nanti akan dikerumuni oleh umat yang lain, seperti layaknya orang mengerumuni makanan hidangan di tempat hajatan. Sahabat heran, wa min qillati nahnu yauma idzin Rasul, apakah ketika itu kami sedikit ya Rasul? Rasul ngejawab, banyak kalian pada waktu itu, mayoritas. Di Serang Muslim, di Pandeglang Muslim, di Banten Muslim mayoritas, di Indonesia Muslim mayoritas. Tetapi kalian, walakinnakum gusa'un ka gusa'is sel, tetapi kalian tidak ada harganya. Banyak tetapi tidak ada harganya. Kalian banyak seperti banyaknya buih yang ada di lautan, gampang terkoyak-koyak, gampang terkotak-kotak, emosian mulu. Ibu gara-gara nggak dapat bantuan komplain sama RT. Pak RT kurang temenang, iya kemana iya Pak RT? Bener RT pusing, ya Allah gara-gara temenang bantuan, iya kan? Iya kan? Emosian semuanya. Saya sering bilang kepada para jamaah, Indonesia saat ini masyarakatnya sedang panas, apalagi ditambah corona. Kasihan ibu-ibunya, udah mau setahun anak-anak nggak belajar di sekolah. Bener, udahan mas stres dengan urusan rumah tangga. Anak kok gak anak kilu unggal poe di imah bet anak yang ngajar ibu bari megang penggorengan tilu dikali tilu, goblok. Itu anak dijewerin, itu anak kedasa sinyal, goblok sih kebokor sih. Bapak aja dia stres gak? Stres, makanya didik anak-anak di pondok pesantren, ya kan? Ya Allah ya Rob, Pak, stres ya. Belum ngadepin bapak-bapaknya udah berapa bulan gak kerja, betul. Teriak mangka, tinyaho emang naon? Tinyaho aya nama zaman corona serba naik. Sembako naik. Tuh. Gas, air, daging, lauk, susu, nampleng. Karenanya ketika maulid istima'un nas tenang, jauh daripada corona. Kenapa jauh dari corona?
karena ketika kumpul dengan adanya maulid wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, kita semua pasti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa, yang enteng-enteng. Baca Falaq Binas, ya kan, baca Yasin, Istighosah yang seperti kita hafal. Pak Kiai saya mah boro-boro Yasin, Falaq Binas juga nggak apa-apa, itu lip sync aja mengap-ngap. Bapak kan bisa maca Yasin, batur keur maca Yasin, Bapak calangap ya. Lip sync TikTok cuma kudu pas. Kalau orang baca Yasin, tuh Yasin aja Yasin, wal Quran, Bapak ulah calangap, pas eta ngaranna. Oli ku ganjarannya lah oli, iya tah lah iya. Ganjaran apa? Ganjaran mangap. Enak kumpul begini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa war rahmah. Tenang. Ketika dalam satu jamaah dibacakan ayat suci Al-Qur'an, Allah otomatis akan menurunkan obat buat kita semua. Hatta obat corona. Alhamdulillah. Najan paling ngerumpi ge, maulid malah ora apa-apa. Coba ibu sekalian, coba nih ya. Biasanya kalau di rumah di tangga lagi sendirian, ada si Marsi lewat, tete kadik gitu. Tete terang ke si eta, aku nanya eta na eta, kerpeting eta, aku sih ya. Ai baturna lewat, kadik, enam kita ini rek sayuran, kadik lah. Terang ke seta, tapi ulah beja kasasanya, moal. Kita sih kan biraku, tadina duaan, tiluan, opatan, jadi ngaleya, eta sebale pinuh, jadi kenepan 10-an. Eta maulid ngaranna lain, eta mah ngegos, ngerum, aku. Ada enggak ibu sekalian? Ada enggak begini? Ya, ibu-ibu sekalian, sebelum kita ngerumpi, marilah kita bacakan Al-Fatihah. Ada enggak? Enggak. Tetapi kalau di maulid, di pengajian, ada wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, kita membacakan ayat suci Al-Qur'an. Amin ya robbal. Makanya Pak Ngaji, ibu-ibu, minggu ada minggu, Senin, Selasa, rajin dia mau pengajiannya. Hari Rebo pakai seragam merah, rata-rata seragam merah, daun rambutan, seragam merah dapat kreditan. Kadang-kadang pakai seragam hijau, daun nanas, seragam hijau belum lunas. Bener enggak, ini mah Bekasi, di sini mah enggak ya, enggak beda ya. Wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran, didik anak-anak kita, didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh di pondok pesantren ataupun pengajian. Di sana tercetak anak-anak yang soleh. Gedung berang. Kenapa tergantung kepada ibu? Idza saluhat kulu wa idza fasadat kulu. Lingkungan baik tergantung ibu, keluarga baik tergantung ibu. Coba kita dina Al-Quran ayat eta surat laki ayat udah di Al-Quran mah surat ibu siap Nurdin mereka mana sih ya nasa sih liu dodok kamrana ka des dodok nang kono po dewe sana tadi dulu bagi be di Jewang sana tadi itu bapak enak banget tengah-tengah pak itu orang dia nih pak polisi mana pak polisi ini ada aki-aki
Dia nyelip, pantesan dia enak banget dia. Ya, pantesan dia, ya Allah, di tengah-tengah bidadari, serasa di surga ya. Ya udah, kapan lagi Pak? Ya kesempatan. Sampai mana tadi Ibu? Saya mana tadi? Makanya Pak Ibu sekalian, nih hebat nih kalau Ibu begini nih. Ya, kalau ibu-ibu begini hebat, kita tenang nih, di Serang tenang pokoknya. Ibu-ibunya ibu-ibu soleha, ngajinya rajin. Jam 8, jam 9 biasa selawatan. Allahumma salli wa salim wa barik alaihi. Hari bapak-bapak marah, meneng be. Hari ibu-ibu mah kegawakan salawatan. Padahal orang bisa baca. Eksak deh. Be, ngancang gak nih manis taklim kita dewekan beke. Yang udah selesai masak, selesai nyuci, cepetan ke manis taklim. Ibu-ibu sekalian. Padahal orang bisa baca dia. Ada yang lewat, wah dibalik macan dibalik. Hari ini pengajian, awas jangan dilupakan, sebab ini kewajiban. Loh, gancang gak? Kawakan bejel tangga nih. Ya, kok sih? Tetangganya ngejawab, hari ini saya kagak ngaji, sebab saya lagi nyuci kolor sang suami, malam ngompol 4 kali. Ya aku mah ya, makanya ngaji, bener kan Bu? Jangan-jangan saya curiga ini, jangan-jangan bapaknya ini kalau lagi nggak baca doa, bener? Takon nggak, Kang doa dikit ya doa. Takon, tanya dulu kakangnya, doa dikit, doa dulu. Doa apa? Doa no. Doa apa? Doa no. Nanti nanya sama Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa Ibu? Saya pengen minta doa ntar ditulis sama Pak Kiai doa ditempel di kamar doa anaknya nanya mama itu doa doa apa? Wes itu wong tua, makanya baca doa doa. Nggak bisa, belum bisa Pak Kiai baca bismillah Bapak 3 kali, Falak Binas sekali, Yasin sekali. Iki arep arep tahlil. Makanya ngaji Pak, ngaji dengan Kiai dengan Ustaz enak kalau ngaji, ya kan Ibu? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Geraknya yang namanya perempuan termaktub di dalam Al-Quran itu tertulis surat An-Nisa. Datangnya Rasul, salah satu visi misinya adalah mengangkat harkat martabat wanita. 3 tingkat malah di atas kita Ibu. Karena kenapa Ibu? Karena kenapa kita tahu ketika Ibu hamil 3 bulan 4 bulan meriang kan? Hamil waktu 3 bulan 4 bulan serba panas dingin, betul, sampai meriang, betul. Padahal gawean si Kiki pegawaian lanang, padahal mah Ibu yang ngerasain panas dingin meriangin, ya kan, waktu hamil, betul. Mau makan yang enak, mau makan jeruk, mau makan yang manis, betul.
ngelihat tetangga, lihat suami, lihat mertua, lihat duit. Orang hamil, istri saya lihat orang hamil, ya Allah begini, gak ada cakep-cakepnya Pak. Dilihat dari depan ke orang bodram ben, dilihat dari belakang kayak kura-kura ninja, betul. Tidur serba salah, tidur tentang engap, tidur miring pinggang sakit, tidur tengkurap takut meletus. Pada masa dalam kandungan, waktunya berbulan-bulan, ingin cepat melahirkan, rasanya sudah tak tahan. Menyeri ya. Udah bukan satu, bukan dua, dibawa ke bidan, Bu, betul, dibawa ke bidan. Kata bidan, Bu, lentang, tarik nafas Bu, tarik nafas. Bu, renin, tarik nafas Bu, renin Bu. Sakit agak? Sakit agak? Letar renedi ya. Sakit renedi. Nyawanya di taruhan Pak, darah bercucuran, keringat bercucuran. Untuk apa? Melahirkan anak manusia. Sakitnya luar biasa, sampai keluar air mata, nyawa jadi taruhannya. Selama 9 bulan kerjaan suami ngapain? Cuma ini aja nih Pak, satu Pak, ngapain azan. Kata bidan, Pak, anaknya udah lahir tuh, azanin. Iya Ibu. Mana anak kurang? Iya. Hirungna kos aja. Panona siga neng. Kasep gelis. Teman-temannya pada ngeliat, ibu eta geus lahiran di longok yuk, di longok. Kumaha anakna? Hideung. Buluk siga bapakna. 1000 kata orang hitam, 1000 kata orang jelek, tapi kalau kata kita orang tuanya kita lagi enak-enak duduk, lagi makan sama sambel, bayi di samping, trot. Ada nggak ibu yang kesel? Sia, anak kurang ajar. Ada nggak? Nggak ada Pak. Ditunda makannya, cuci tangan, dilihat nya, ya Allah, anak uing taina meni bagus bisa, sampai ke tai mau bagus Pak. Kalau kita selaku laki, ya Allah ya Rabb, ya makanya Rasul menempatkan wanita dengan derajat yang tinggi. Ceng bidan mang gerak aja nenek taman anak nah bisa aja bisa tuh tenang pian imah deket masjid dan bisa aja piraku imah deket masjid doang, sholat matara ajanin gerak yang kanan iya dah bisa aja ke sini, bisa aja. Istrinya lebih was-was mau mendengarkan suaminya azan ketimbang dia lahiran, karena seumur hidup belum pernah mendengarkan suaminya azan. Yang minum neng, ayam minum di mana sih? Minum, ya iya. Sih tukang obat. Dan dilihatin, kami minum dia sama, gua mangap.
Ajar gerang seberang ajar eta bayi anaknya capek kayak ngapain naon eta Allahu Akbar Allahu Akbar Allah teater PA keblak salah kaing mah tidak ada malah takbiran eta bayi nang kecer kieu wae itu bidan yang tadinya nyuntik pasien langsung jos kaget dengerin orang takbir langsung azan ya makanya ajarin tuh suami untuk belajar adab setelah kumpul kemudian bacakan ayat suci Al-Quran wa riwayatul akhbaril warid fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam payah tukang kamera diceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu para jamaah sekalian, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pokok akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Amin ya robbal alamin. Udah beres baca maulidnya, udah beres ceramahnya, tenang panitia menyiapkan wayamuddu simatun, menyiapkan konsumsi. Biasanya kenapa bapak-bapak kemana-mana cara mawa tas, ibu-ibu mawa tas negara lantaran ibu-ibu mah kemanapun dia berada ingat selalu dengan anak dan keluarga. Beda dengan suami, beda dengan lelaki makan dimanapun makan enak, nggak ingat ibu sama keluarga. Nggak Pak, ingat nggak? Tapi kalau ibu dimanapun, di pengajian kah, di undangan kah, ketika mau makan jeruk, si Aa iya kadoyanan mau makan apem, aduh bapana rek kopi teh aya launa. Makanya Pak, khairukum li ahlikum, berbuat baiklah kita terhadap istri. Kalau perlu besok itu kita bawa ke tukang emas supaya dia punya emas gelang dari sini sampai tetek sebagai hadiah ngasuh gendong-gendong anak kita. Betul? Betul baik. Sebagai hadiah dia melahirkan anak kita. Betul? Sebagai hadiah dia membimbing mendidik anak kita. Betul? Kalau perlu ini cincin 5 semua, 5 jari penuh dengan cincin, supaya kalau dia beli sayuran, beli nasi uduk, ibu teh coba bungkus 5 bungkus. Alhamdulillah tuh Pak, besok beliin ya. Wa riwayatul akhbaril warid, diceritain ya. Udah dikasih makanan, maka ya udah dikasih makanan mah ya dibadok dewek sama dia, nggak pakai diperintah lagi. Kumpul sudah, baca Al-Quran sudah, baca riwayat Nabi sudah, diceramain sudah, bebadok nges naon deui geus balik wayan sharifu bi ghairi ziyadah geus balik. Tetapi kita baliknya itu pulang dari sini dengan membawa berkah, amin, dengan membawa berkat, amin, dengan membawa kenikmatan duniawi, dengan membawa kenikmatan ukhrawi. Terakhir ibu bapak sekalian ya, terakhir saya mau kasih hadiah buat orang sini. Saya mau kasih hadiah buat ibu bapak sekalian, doa kepepet. Mau doa kepepet ini adalah doa dimana kalau leasing datang ibu bapak sekalian baca doa ini. Dimana kalau orang mau nagih utang ibu bapak baca doa ini. Dimana tebok tegablek beas, tegablek duit, baca we doa ieu, doa kepep. Doa kepep. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Geningan lo belum pernah buka hutang di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi, enggak bapak-bapak maulah gengsian. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Buah jambu, buah kelapa. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.